Selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Ibadah minggu ini bertemakan tentang Hari Doa Sedunia Anak. Dan yang menjadi pokok doa dalam HDS tahun ini adalah negara Vanuatu yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Nah, ini dia. Dan tema untuk HDS Anak tahun 2021 adalah membangun di atas dasar yang kuat. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan memuji nama Tuhan dengan judul Matahari Bersinar Terang. Ibadah Hari Doa Sedunia kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar dan mengenal bersama-sama tentang negara Vanuatu. Vanuatu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik
selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan pantai yang indah. Namun pulau-pulau tersebut rawan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Juga yang terparah yaitu angin topan tropis kategori 5 yang pernah melanda Vanuatu pada 13 Maret tahun 2015. Vanuatu hanya memiliki 2 musim, musim panas dan lembab. Dari November hingga Maret biasanya akan ada hujan lebat dan angin seperti siklon. Dan musim kemarau dari April hingga Oktober saat iklim sedang. Penduduk Vanuatu berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat berbicara dengan bahasa lokal di rumah masing-masing dan juga belajar bahasa nasional Bislama, Inggris atau Prancis di sekolah. Anak-anak Vanuatu dikenal karena senyum yang indah, alami yang mereka miliki, senyum yang indah. Bagaimana kalau kita berbagi senyuman dengan yang lain? Yuk kita senyum. Mari kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 140. Senyum dan bermuka gembira. Dan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita berdoa. Allah yang menjadi sumber kasih,
Allah yang Maha Mengampuni. Kami memohon Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap saat yang mempermalukan Tuhan. Kami seringkali melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Kami seringkali Tuhan membangkang atau membantah nasihat orang tua kami. Kami mengaku Tuhan, kami banyak melanggar ajaran Tuhan. Ampunilah kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan Engkau bersihkan kami dari noda dan celah. Engkau perbaharui hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak kami undang berdiri, kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, ada sebuah persembahan pujian dari temanmu, yaitu Hizkia dan Mbak Rara, yang menyanyikan sebuah pujian dengan judul Bukan Sembarang Bekerja. Mari kita saksikan. Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuailah. Daunnya hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah
pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lala Yesusku luar biasa. Lala Dia Raja segala raja, lala memanggilku Manuela. Darinya hanya anugerah semata, lala aku dipakai olehnya. Lala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, lala Yesusku luar biasa. Lala Dia Raja segala raja, lala memanggilku Manuela. Dan hanya anugerah semata, lala aku dipakai olehnya. Lala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan, sungguh pujian yang indah sekali. Kiranya kalian selalu diberkati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang akan disampaikan oleh Mbak Fikar Winda. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan mengikuti ibadah online? Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 24 hingga yang ke-27. Tetapi sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan kami. Walaupun sampai detik ini kami belum bisa untuk bersekutu bersama-sama, tetapi kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu ada bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami ingin bersama-sama untuk belajar menggumuli firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon penyertaan kuasa-Mu, sehingga firman yang akan kami baca bisa kami dengarkan dan kami renungkan serta kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 hingga yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagialah setiap adik-adik yang mendengar, membaca, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita diberi judul membangun di atas dasar yang kuat. Membangun di atas dasar yang kuat. Nah, ayat nats kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat yang ke-25 yang demikian firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau setiap adik-adik yang saat ini menonton pasti tahu sebuah kartun yang berjudul Walt Disney, di mana kartun tersebut menceritakan 3 ekor babi yang sama-sama ingin mendirikan rumah untuk penginapan atau keamanan karena ia sedang diserang oleh serigala. Ketiga babi ini sama-sama ingin membangun rumah kediamannya. Tetapi yang berbeda adalah cara dan bahan yang mereka gunakan. Adik yang paling terakhir, babi nomor 3, ini membangun dengan jerami. Ia membangun dengan jerami dengan waktu yang cukup singkat, dengan waktu yang tidak memakan waktu lama. Nah, babi yang kedua membangunnya dengan bahan kayu. Butuh waktu yang agak sedikit lama, tetapi itu pun juga bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi babi yang nomor 1, ia membangun dengan batu bata, ia dirikan kokoh. Lama sekali selesainya. Bahkan babi yang nomor 3, babi yang nomor 2, mereka pun mengejek atau menertawakan babi yang nomor 1. Kok gak selesai-selesai? Keburu serigala datang. Nah, akhirnya hari yang dinanti-nantikan oleh mereka, yaitu serigala yang mereka nanti-nantikan atau yang mereka buat untuk sebuah rumah kediaman, akhirnya datang. Dan yang membuat mereka akhirnya masuk ke dalam rumah kediaman yang mereka buat. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana ketika serigala itu datang dan menyerang rumah yang terbuat dari jerami. Apa yang terjadi? Pasti dengan mudahnya diterobos oleh serigala tersebut. Pasti dengan mudahnya serigala itu mengoyak-ngoyakkan dan menghambur-hamburkan rumah kediaman babi nomor 3. Akhirnya babi nomor 3 lari ke rumah babi nomor 2 yang didirikan dengan bahan kayu. Tidak memakan waktu yang lama juga, ternyata rumah yang dari kayu tidak sekokoh yang mereka bayangkan.
Rumah yang dari kayu pun juga dengan mudah diluluh lantahkan oleh serigala. Akhirnya kedua babi ini harus berlari, harus mencari perlindungan, dan mereka mencari perlindungan ke rumah abangnya, ke babi yang pertama. Dan ternyata rumah yang dibangun berdasarkan batu bata itu merupakan rumah yang paling kokoh. Rumah yang paling bisa untuk mengamankan serangan dari serigala. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama seperti babi-babi yang diserang oleh serigala. Kita pun saat ini juga sedang diincar. Bedanya bukan diincar oleh serigala tentunya, tetapi diincar oleh iblis. Demikianlah kita dalam kehidupan harus senantiasa mewaspadai iblis yang terus mengaum-ngaum mencari mangsa. Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, dasar yang kita pilih adalah dasar yang harus kuat, dasar yang harus kokoh. Bukan jerami, bukan juga kayu, tetapi batu bata. Seperti apa Kak batu bata yang dimaksud? Ya, batu bata yang dimaksud adalah iman kepercayaan kita. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar firman-Ku tetapi ia tidak melakukan, ia sama seperti dengan orang yang bodoh. Maka kita semua pasti sudah pernah mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari A sampai Z kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mendengarkan saja tetapi tidak melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tergolong di dalam orang-orang yang disebut Tuhan sebagai orang-orang yang bodoh. Kakak harap setiap adik-adik yang saat ini menonton, kakak harap adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang bijaksana, di mana ia mendengar tapi sekaligus melakukan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun batu bata kita, membangun pondasi-pondasi yang bisa menguatkan kita ketika kita sedang diserang oleh iblis. Ketika kita sedang diserang oleh kehidupan yang mungkin bisa saja meruntuhkan iman kepercayaan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pun kita sedang memperingati hari doa sedunia yang dimana kita akan bersama-sama berdoa untuk masyarakat Vanuatu. Masyarakat Vanuatu pun juga sedang memiliki pergumulan untuk memilih tanah yang ia pilih untuk mendirikan rumah. Padahal masyarakat Vanuatu selalu diliputi dengan iklim yang tidak kondusif, angin topan yang tidak kondusif. Bahkan di tanggal 6 April 2020 tahun lalu, mereka pun juga sama-sama sedang dilanda oleh topan Harold. Nah inilah adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pentingnya untuk memilih suatu tempat, pentingnya memilih suatu bahan yang kokoh. Sehingga ketika ada angin yang melanda, ketika ada bencana yang melanda, kalau kita dirikan rumah di tempat yang kokoh, kita dirikan rumah dengan bahan yang kokoh, maka sekencang apapun angin itu tidak akan merubuhkan rumah kita. Demikian pula dengan kehidupan kita. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan. Banyak sekali rintangan yang harus kita jalani. Karena mengikut Tuhan Yesus itu tidak serta-merta jalan mulus. Mengikut Tuhan Yesus tidak serta-merta apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tetapi mengikut Tuhan Yesus banyak rintangan, banyak tantangan, banyak godaan yang sedang ingin menerkam hidup kita. Sehingga kalau kita tidak memakai bahan yang kokoh, kita tidak melandasi dengan iman yang kokoh, maka sekecil apapun tantangan itu
bisa merobohkan iman kepercayaan kita. Kakak harap adik-adik remaja yang saat ini menonton pun juga menjadi golongan yang bijaksana yang bisa membangun iman kepercayaan dengan kokoh, yaitu dengan cara melakukan apa yang kita dengar, melakukan apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik pasti sering membaca Alkitab. Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik sering sekali mendengarkan khotbah-khotbah rohani, membaca buku-buku rohani. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari atau hanya membacanya saja? Kakak harap kalian menjadi golongan bijaksana, bukan golongan yang bodoh. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Dan nanti di dalam pokok doa kita akan bersama-sama mendoakan untuk masyarakat Vanuatu. Dan di akhir nanti kita bersama-sama memuji doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa terhadap hidup kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini pun kami ingin berdoa untuk masyarakat Vanuatu yang jauh dari kami, yang keberadaannya mungkin saja selalu terdampak akan iklim yang tidak menentu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, karena kami percaya ketika kami Engkau lindungi, ketika kami Engkau sertai, maka mereka pun juga akan merasakan penyertaan dan perlindungan. Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa untuk GKJW Jemaat Jember yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kiranya ya Tuhan, melalui keberadaan kami dapat menjadi berkat. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika kami menjadi berkat bagi sesama, Engkau pun sedang memimpin kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ya Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Guru Injil, seluruh karyawan, bahkan tim multimedia, pandu puji, organis. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pun juga yang akan menyertai kami di dalam kami melakukan tugas kepelayanan kami.
Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi para pelayan-pelayan-Mu yang memiliki hati sebagai hamba. Ya Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai detik ini belum bisa menyelesaikan pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu ada kepada kami, sehingga ketika kami harus berdampingan dengan COVID-19, Engkau pun juga menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sampai saat ini terus menjaga, terus merawat kami, terus memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pun juga akan memberikan berkat berkali-kali lipat kepada orang tua kami. Engkau akan menjaga setiap kemanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang sedang mereka lakukan, mereka pun dapat merasakan ada penyertaan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, mulai dari studi hingga kehidupan kami bermasyarakat. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebenarnya masih banyak doa yang ingin kami panjatkan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu, kami ingin menyerukan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan yang berlimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dengan sukacita di hati. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi Kidung Ria nomor 66. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana,
Kita berdoa. Allah sumber kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui orang tua kami, melalui orang-orang terkasih kami boleh mempersembahkan. Persembahan ini kiranya boleh menjadi sarana bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk pelayanan kasih dan keadilan di GKJW Jemaat Jember. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Mari kita mengingat bahwa fondasi yang kuat berada dalam keluarga kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, tetap sayangi keluarga kita. Pasti Tuhan Yesus selalu berada di tengah keluarga kita semuanya. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Tuhan begitu setia. Tuhan akan menyertai dan memberkati keluarga kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang ajaib. Mari kita bernyanyi dengan judul Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy
bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memampukan kita untuk melakukan setiap perkataan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Anak-anak remaja yang terkasih, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.